Ketika seorang ratu yang bernama Cleopatra mengunjungi Mark Antony di Tarsus, sebuah kota di Asia kecil, pada tahun 41 sebelum Masehi. Cleopatra adalah ratu Mesir yang cantik dan berkuasa, sementara Mark Antony adalah seorang panglima perang Romawi yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Saat pertemuan pertama mereka, Cleopatra mencuri perhatian Antony dengan pesonanya yang luar biasa. Ia datang dengan pakaian yang mewah dan dihiasi dengan permata, menampilkan keanggunan dan kecantikannya yang luar biasa. Antony yang terpesona dengan kecantikan dan kecerdasan Cleopatra segera terpikat olehnya. Cleopatra menggunakan daya tariknya untuk mempengaruhi Antony. Mereka berdua terlibat dalam diskusi politik dan kebudayaan yang mendalam. Selama diskusi mereka merasakan kekuatan tarikan emosional yang saling memikat satu sama lain. Mereka saling tertarik secara fisik dan emosional, membentuk ikatan yang kuat di antara mereka. Setelah pertemuan mereka di Tarsus, Cleopatra mengundang Antony ke Mesir, ke tanah airnya yang indah dan kaya. Antony menerima undangan tersebut dan bersama-sama mereka menjalani waktu yang penuh dengan kesenangan dan kemewahan. Cleopatra memanjakan Antony dengan pesta mewah, pertunjukan seni, dan perjalanan menyusuri sungai Nil. Selama waktu mereka di Mesir, Cleopatra dan Antony menjalin hubungan yang intim dan mendalam. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, menikmati keindahan Mesir, dan menikmati kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Cinta mereka tumbuh menjadi semakin kuat dan mereka saling mengandalkan satu sama lain. Namun, hubungan mereka tidak hanya tentang cinta dan kesenangan semata. Cleopatra juga memberikan dukungan finansial dan militer kepada Antony dalam kampanye militernya melawan musuh-musuhnya. Mereka bekerja sama dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Antony di timur dan mencapai kemenangan yang gemilang. Kisah cinta mereka terus berkembang dan menarik perhatian publik. Namun, perselisihan politik antara Antony dan Octavianus semakin memanas. Antony telah meninggalkan istrinya, Octavia, yang merupakan saudara perempuan Octavianus, dan menganggap Cleopatra sebagai pasangan dan ratu yang sah. Hubungan mereka menjadi sumber kontroversi dan kritik di Roma. Pesaing politik Antony menggunakan hubungannya dengan Cleopatra sebagai senjata untuk mencemarkan nama baiknya dan memperkuat kekuatan mereka sendiri. Namun, cinta mereka terus bertahan dan mereka berdua berusaha melawan semua rintangan yang mengancam hubungan mereka. Namun, perjalanan cinta mereka tidak berjalan mulus. Perselisihan politik semakin memanas antara Antony dan Octavianus, yang kemudian menjadi Augustus Caesar. Antony harus kembali ke Roma untuk menghadapi tantangan politik yang melibatkan kekuasaan dan pengaruh mereka di dunia Romawi. Meskipun jarak dan konflik politik memisahkan mereka, Cleopatra dan Antony tetap menjaga komunikasi dan ikatan mereka. Cleopatra menggunakan segala kekuatannya sebagai Ratu Mesir untuk mendukung Antony dalam perjuangannya. Dia mengirim bantuan militer dan sumber daya yang diperlukan, serta memberikan motivasi dan dukungan moral. Namun, perselisihan politik semakin rumit. Octavianus berhasil membangun persekutuan dengan sejumlah besar senat dan pasukan, dan Antony merasa terjepit di antara cinta dan kewajiban politiknya. Keputusan Antony untuk membagi kekuasaan dan memberikan wilayah-wilayah penting kepada anak-anak Cleopatra menyebabkan konflik yang semakin memanas dengan Octavianus. Pada tahun 31 sebelum Masehi, pertempuran laut yang dikenal sebagai pertempuran Actium terjadi antara pasukan Antony dan Octavianus. Antony dan Cleopatra memimpin pasukan mereka, berharap untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi hubungan mereka. Namun, kekuatan Octavianus yang lebih besar dan strategi yang lebih baik membuat pasukan Antony mengalami kekalahan telak. Setelah kekalahan di Actium, Antony dan Cleopatra harus melarikan diri ke Mesir. Mereka mengambil perlindungan di Alexandria, ibu kota Mesir, dan berusaha membangun kembali pasukan mereka untuk melawan Octavianus. Namun, situasi semakin terjepit dan mereka sadar bahwa kekalahan mereka hampir tidak terhindarkan. Pada tahun 30 sebelum Masehi, ketika pasukan Octavianus mengepung Alexandria, rumor tersebar bahwa Cleopatra telah meninggal dunia. Mendengar berita tersebut, Antony yang patah hati dan kehilangan harapan, percaya bahwa hidupnya tak lagi memiliki arti tanpa Cleopatra. Dalam keputusasaan, ia merobek perutnya dengan pedangnya, berharap untuk bertemu dengan Cleopatra di dunia lain. Namun, kabar tentang kematian Cleopatra ternyata palsu.
Cleopatra yang sangat sedih dan putus asa atas kematian Antony, memutuskan untuk mengambil nasibnya sendiri. Dia menyuruh dirinya sendiri dibawa ke dalam makam dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan digigit oleh ular kobra yang beracun, simbol kekuasaan dan keabadian dalam budaya Mesir. Cleopatra dan Antony meninggalkan warisan cinta yang abadi, tetapi juga tragedi yang mendalam. Kisah cinta mereka yang kuat dan penuh gairah menjadi legenda yang dikenang sepanjang zaman. Meskipun mereka kalah dalam konflik politik mereka, Cleopatra dan Antony dianggap sebagai simbol cinta yang tragis dan tak terpisahkan. Setelah kematian Cleopatra dan Antony, Mesir jatuh ke tangan Octavianus, yang kemudian menjadi kaisar Romawi pertama dengan gelar Augustus Caesar. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada keturunan Cleopatra dan Antony yang dapat mengancam kedudukannya sebagai penguasa Romawi. Oleh karena itu, dia mengadopsi anak-anak Cleopatra dan Antony, termasuk anak perempuan mereka yang terkenal, Cleopatra Selene. Cleopatra Selene dibawa ke Roma dan dibesarkan di istana Octavianus. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang bijaksana dan cerdas, mewarisi kecantikan dan kecerdasan ibunya. Meskipun dia harus hidup di bawah pengawasan ketat Octavianus, dia selalu menyimpan kenangan akan kedua orang tuanya dan berusaha membangun kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri. Kisah cinta Cleopatra dan Antony terus dikenang dalam sejarah dan budaya populer. Mereka menjadi subjek dalam karya seni, sastra, dan drama, mengilhami banyak karya yang menggambarkan cinta yang kuat dan tak tergoyahkan di tengah kekacauan politik. Keduanya menjadi ikon romantisme dan keberanian, serta simbol keteguhan dan pengorbanan dalam cinta sejati. Seiring berjalannya waktu, kisah cinta Cleopatra dan Antony tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dunia. Mereka adalah dua sosok yang berani mencintai dengan sepenuh hati dan berani menghadapi segala rintangan, bahkan sampai pada akhir hidup mereka. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tetap relevan hingga saat ini. Dan dengan demikian, kisah cinta yang epik antara Cleopatra dan Mark Antony berakhir. Tetapi cerita mereka akan selalu hidup dalam ingatan dan imajinasi manusia sebagai salah satu kisah cinta yang paling bersejarah dan memikat sepanjang masa.